Kita lanjutkan ke part ketiga. Silakan, udah di ruang. Oke, dalam part ketiga kita akan berbicara mengenai tentang proses merantau sebenarnya. Ya. Dalam konteks merantau, bahwa Minangkabau Diaspora Network Global yang kini dijalankan oleh Adina Burma dan kawan-kawan di Jakarta itu kan telah menampakkan eksistensi keberadaannya, Pak. Beberapa tahun yang lalu kita mengadakan konferensi pertama di Melbourne, dan kemudian insya-Allah kalau tidak ada halangan untuk tahun besok akan diadakan di Kuala Lumpur. Rencananya sekitar tanggal 7 balik sampai 9 balik April gitu kan. Nah, sebelum mempertanyakan yang lain-lain, Bapak Mukhtar melihat tentang keberadaan dari MDN itu kini terhadap positifnya. Mungkin kalau ada negatifnya kita pun ingin melihat pandangan-pandangan yang bersifat kritik, yang konstruktif. Bapak melihat dari sisi itu. Nanti kita balik akan masalah. Andai kata tidak terjadilah, tidak ada gerakan seperti yang dilaksanakan kini, jadi. Ya. Sedang nak mencari esensi nilai yang diciptakan oleh organisasi yang sedang bertumbuh sekarang. Andai kata tidak ada. Ya. Nilai-nilai seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Nilai-nilai yang dikembangkan melalui pertemuan-pertemuan, organisasi-organisasi, berminang-minang dan segala macam. Silaturahmi. Ya. Sementara lah labi ya. Ya. Soal mempertemukan awak tidak ada lagi. Untung ada ciptakan yang baru kini. Ya. Nah, ini positifnya itu. Apalagi tidak hanya beruang lingkup nasional, bahkan internasional. Mudah-mudahan itu akan berjalan terus. Insyaallah. Dan akan muncul dengan ide-ide yang cemerlang. Ya. Jadi yang sangat benar gembira sekali. Dalam konteks pengembangan kebudayaan, apa yang bisa diperankan oleh MDN itu, Pak? Artinya masyarakat Minangkabau yang ada di perantauan, tentu sedikit banyaknya ada yang lupa, khususnya anak-anak yang lahir di rantau itu, tentang budaya kita. Sekadar ingin meminta pandangan dari Pak Mukhtar, apa yang bisa kami lakukan di MDN untuk itu? Ya, seperti contoh yang saya cari hari-hari di rantau di Mahapun. Sampai kama anak-anak awak kini masih mengikuti dan belajar dengan tradisi budaya Minang itu. Itu satu-satunya yang tinggal adalah sampai sejauh mana orang tua mereka masing-masing memberikan arahan dan bimbingan bahwa mereka itu selain dari orang Indonesia adalah juga orang Minang. Itu makin lama makin sakit, makin menipi, makin hilang. Jadi mereka rata-rata sudah tidak berbahasa Minang lagi. Seketik mana kalau masih ada di rantau anak-anak Minang yang dilatih, dididik, diajar dengan berbahasa Minang di rumah tangga. Seluruhnya itu sudah bahasa lokal, bahasa Indonesia lokal, bahasa Jakarta, bahasa Jawa, bahasa. Lalu ada yang agak krusial dan kritis sifatnya, Pak. Bapak Mukhtar melihat identitas orang Minang gitu, Pak. Apakah masyarakat Minang yang khusus yang ada di luar
termasuk yang di dalam, uh, apakah mereka itu terancam menjadi generasi yang kehilangan identitas, the lost identity generation, misalnya, apa melihat? Kalau sederhananya yaitu yang sedang terjadi sekarang ini. Walaupun ini juga memerlukan proses bergenerasi, tidak sekali habis, tapi berlanjut. Kalau proses reaktualisasinya itu tidak berjalan. Lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh MDN itu, Kang? Oh, banyak sekali. Apa Pak? Pertama, kesadaran. Membangun kesadaran maksudnya? Iya. Awal-awal banyak meluncur kini. Terluncur atau meluncur? Terluncur dan meluncur. Harus disadari pada itu. Iya. Dan di samping itu juga perlu ada sikap yang tegas dan jelas. Ke depan kita harus angkatkan kembali, harus hidupkan kembali. Mungkin para pendengar awak di luar, para orang Minang, apa kira-kira yang kerugian gitu kalau kehilangan identitas orang Minang? Mungkin itu hal-hal yang jarang diketahui orang. Bahwa identitas itu perlu. Ya, jadinya seperti sekian banyak masyarakat lokal atau masyarakat antropologis lain yang kehilangan identitas dimanapun, dan tidak kecualinya dengan Minang sendiri. Nah, kini saja raba-raba banyak beda gitu. Masih di zaman satu generasi berubah, masih generasi Abo. Para bedanya tuh antara waktu Abo masih kecil dengan Abo lagi ini banyak sekali bedanya. Nah, ujung itu adalah makin menjauh dari tradisi budaya Minang. Karena azan kita stop sebentar. Oke, terima kasih. Stop karena azan.